yang paling sering kita temui, hampir seluruh siswa tahfidz pasti insya Allah selalu menemui tantangan yang satu ini. Apa itu? Yaitu rajin. Rajin apa? Rajin bermalas-malasan. Satu-satunya doa yang paling mustajab, istilahnya amalan atau doa yang paling ampuh gitu ya untuk menjaga hafalan, yaitu cuma satu. Apa itu? Murojaah. Terus ada calon siswa mau masuk SMA, dia sudah punya hafalan minimal 3 juz ya, kemudian dites, misalkan lulus, nanti bisa dapat beasiswa. Begitu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'lamun. Wa la in ataitan Ya'madun atau ya'lamun? Ya'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Jendela Smaisaka, tempat kita ngobrolin hal-hal seru mengenai SMA Islam Kepanjen. Dan yang kali ini nih bisa bikin hati adem, semangat belajar bertambah, dan pastinya makin cinta Al-Quran. Di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai program tahfidz di SMA Islam Kepanjen, juga pengalaman dari para siswa-siswi tahfidz. Selain itu juga ada informasi mengenai SPMB tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini kita udah kedatangan dari berbagai narasumber. Untuk narasumber yang pertama ada Ustadz Suhada, selaku pembina tahfidz di SMA Islam Kepanjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita juga kedatangan alumni program tahfidz yang berkesempatan hadir di acara kali ini, yakni ada Kak Nisa. Hai, aku Nisa. Juga ada siswa aktif dari kelas 11 yang mengikuti program tahfidz, yakni Kak Naufal dari kelas 11-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, enaknya kita tanya-tanya dari mana ya, Kak? Dari pembina dulu nggak sih? Oke, kita mulai dari pembina, yakni Ustadz Suhada. Kalau boleh tahu nih Ustadz, awal mula Ustadz bisa mengajar di SMA Islam Kepanjen nih, apa latar belakangnya? Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Nova sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nisa, gimana Sehat. kabarnya Nis? Alhamdulillah sehat sekali Pak. Sekarang sibuknya di mana Nis? Sekarang sibuknya masih di rumah aja Pak, fokus Masih sama menunggu murojaah. info kuliah ya? Iya pastinya. Novel, Alhamdulillah sehat. masih aktif Val ya? Alhamdulillah. Setoran nih Val ya? Alhamdulillah gini, awal mula saya masuk menjadi bagian dari keluarga besar SMA Islam, yaitu untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian Ustadz Turkul. Masya Allah, berarti Bapak masuk ke sini untuk meneruskan perjuangan almarhum Ustadz Tarikul Huda yang Iya, terdahulu. insya Allah begitu. Semoga kita semua mendapat barokah dari Amin, amin, ilmu amin. dan akhlak beliau Ustadz Tori. Untuk Kak Nisa nih, selaku alumni, bagaimana awal mula Kak Nisa itu bisa tertarik untuk ikut program tahfidz di SMA Islam Kepanjen ini? Jadi pastinya kan banyak banget nih ya sekolah sekarang yang sudah mulai mengeluarkan program tahfidz nih. Nah, ketika saya baru keluar dari pesantren, pastinya saya kan cari sekolah yang ada basic tahfidznya juga. Ternyata ketemu di SMA ini. Dan saya terjun ke sini, ternyata programnya, terus alur pendaftaran saya lalui semua dan saya masuk. Saya tahu di sini ternyata bagus banget programnya, sesuai dengan apa yang saya harapkan dari awal masuk itu. Untuk Kak Naufal sendiri, bagaimana kok bisa tertarik untuk ikut program tahfidz di SMA Islam Kepanjen? Untuk saya sendiri awalnya itu saya ikut di pondok dulu. Terus pas masuk SMA kok di sini ada program tahfidz, saya tertarik gitu. Berarti 11-12 ya sama Kak Nisa untuk tertarik di program tahfidz SMA Islam Kepanjen ini. Untuk Ustadz Suhada nih, bagaimana tantangan untuk membina para siswa-siswi itu bagaimana sih Pak? Kalau di bahasa kita, bahasa pesantren itu biasanya kita memakai bahasa istilah cobaan gitu ya.
hambatan, tantangan atau cobaan. Sama lah insya Allah ya. Dan setiap anak, setiap siswa atau setiap santri itu mempunyai cobaan yang beragam, yang bermacam-macam. Tetapi yang paling sering kita temui hampir seluruh siswa tahfidz pasti insya Allah selalu menemui tantangan yang satu ini. Apa itu? Yaitu rajin. Rajin apa? Rajin bermalas-malasan. Karena kita tahu sebenarnya tidak ada orang yang malas. Yang ada itu adalah orang yang rajin bermalas-malasan. Jadi insya Allah itu hampir semua siswa itu pernah mengalami yang namanya fase jenuh atau malas gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur waktu, mengatur pikiran, juga tenaga kita untuk fokus pada ngaji dan kemudian untuk fokus pada hal lain atau pelajaran yang lain mungkin gitu. Jadi yang paling sering saya temui dan saya sendiri juga pernah mengalami tantangannya yang paling sering yaitu melawan rasa malas. Gitu. Oh, jadi pasti setiap siswa memiliki tantangan tersendiri ya Pak. Iya. Ada yang malas untuk setoran, ada yang lebih mementingkan duniawinya. Benar, gitu. Nah, untuk kakak sendiri kan sebagai program tahfidz di SMA Islam Kepanjen. Nah, untuk Kak Nisa kan udah alumni nih. Dulu itu bagaimana menyeimbangkan antara pembelajaran di kelas dengan hafalan? Kan ada target nih pastinya. Pastinya. Nah, itu untuk tantangannya sendiri itu yang kakak alami itu apa aja? Pastinya berat banget sih. Gimana cara kita untuk membagi antara pelajaran umum dan juga hafalan tahfidz? Gimana sih caranya? Jadi sesuai dengan apa yang saya lakukan dulu, pastinya saya punya prioritas tersendiri. Contohnya, saya punya target nih, saya pengen tahfidz dulu yang kekejar daripada pelajaran umum. Jadi, saya membagi pagi sampai sore itu saya berfokus pada pelajaran umum dan saya usahakan pulang tidak membawa PR sama sekali. Sehingga saya pulang itu saya bisa lebih fokus untuk setoran, menyiapkan setoran untuk Pahada pastinya biar lebih lancar dan juga menyiapkan setoran di pondok. Seperti itu. Wih, kakaknya berarti juga ikut di pondok nih untuk hafalannya ikut sendiri. Dong. Masya Allah. Tadi tetap bisa ya Kak itu untuk kayak pembelajaran kan di sekolah kita pernah ada tuh jam tuntas untuk menyelesaikan tugas. Jadi kakak itu selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Selalu berusaha. Dulu di waktu saya masih belum ada jam itu. Jadi murojaah di sekolah tuh palingan bisanya pas masa-masa istirahat atau jam kos. Itu pun jarang banget ya jam kos di SMA Islam ini. Gitu. Maaf saya tambahkan sebentar ya. Jadi saya menambahkan sedikit dari penjelasan yang Kak Nisa tadi sampaikan. Memang benar. Jadi di program tahfidz Semaisaka ini yang saya temukan 95% siswa tahfidz itu adalah anak-anak yang aktif mengikuti tahfidz di pondoknya masing-masing begitu. Jadi sebenarnya anak-anak ini diberikan kemudahan atau justru malah diberikan jalan yang lebih apa ya istilahnya untuk menjaga hafalannya itu lebih mudah, lebih enak karena di pesantren masing-masing anak-anak sudah setoran ke Pak Kiai masing-masing. Kemudian di sekolah juga ada program tahfidz. Jadi istilahnya di sekolah itu untuk murojaah. Lalu untuk Kak Naufal sendiri kan masih aktif ya di kelas 11 ini untuk mengikuti program tahfidz. Itu bagaimana cara menyeimbangkan dengan tantangan yang ada itu, cara menyikapinya itu bagaimana Kak? Tantangan tidak jauh beda dengan Mbak Nisa. Karena ya kita harus menyeimbangkan, membagi waktu antara kegiatan atau pelajaran tugas di sekolah dengan waktu untuk menghafal atau murojaah. Ada lagi tapi kalau Naufal kayaknya ini dia punya tantangan organisasi sepertinya, benar seperti itu? Ya benar. Karena untuk saya biasanya kan pulang sekolah itu biasanya ada untuk saya sendiri latihan paskib. Nah itu saya harus bisa pintar-pintar membagi waktu antara tugas sekolah, paskib dan murojaah hafalan. Kan ada tantangan-tantangan tersendiri dari setiap orang. Nah untuk tips cara menyikapinya itu seperti apa ya Ustadz? Sebenarnya begini, jadi kembali lagi ke tantangan yang awal tadi yang saya sampaikan. Memang setiap siswa itu hampir pasti semuanya itu
menemui satu kendala, yaitu rasa jenuh atau malas. Yang saya temukan biasanya kalau ada 1-2 siswa yang mulai merasa biasanya anak ini rutin setor, tapi kok sampai beberapa hari atau bahkan beberapa minggu tidak setor, maka anaknya saya panggil. Saya panggil, kemudian saya ajak ngobrol dari hati ke hati, kenapa kok lama tidak setor gitu. Jadi intinya saya ingin tahu dulu latar belakang dia, kenapa dia yang biasanya rutin atau rajin setor kok tiba-tiba lama tidak setor. Jadi memang untuk program tahfidz ini kita punya jadwal rutin. Nanti setiap akhir semester dan awal semester saya ingin mengumpulkan teman-teman tahfidz. Jadi semuanya saya kumpulkan, saya data satu persatu. Tujuannya apa? Pertama, kita silaturahim. Nah, kemudian saya ingin ketemu dengan satu persatu anak. Saya ingin ngobrol dari hati ke hati, hambatannya apa, tantangannya bagaimana, kemudian nanti tujuannya yaitu untuk kita saling memberi semangat. Jadi tidak hanya anak-anak yang butuh semangat atau butuh ngaji, bahkan saya pribadi pun, saya sendiri juga masih seterusnya butuh semangat dan butuh ngaji. Karena kita ngaji ini nggak hanya ketika di pesantren, ketika kita belajar nggak hanya ketika kita di sekolah, tapi kita ngaji itu selamanya, kita belajar seterusnya. Iya. Kakak sendiri kan udah punya 30 juz ya hafalannya itu ya. Nah itu bagaimana kakak itu menambah dan kayak menjaga setorannya atau hafalannya agar nggak hilang gitu, itu kakak bagaimana ya tipsnya? Pastinya seperti yang saya katakan tadi, setelah pulang sekolah, semua waktu untuk Al-Quran aja. Jadi nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas, nggak ada waktu untuk mengurusi kerja kelompok dan lain-lain. Jadi waktu di rumah atau sebelum tidur, biasanya sih sebelum tidur itu sekitar 2 jam itu dikaitkan dengan murojaah terus menerus. Jadi kita masih punya quality time sama Quran gitu. Masya Allah. Berarti Kak Nisa ini kalau quality time tidak lupa ya sama Al-Qurannya. Oh, pasti sekali. Nah, untuk Ustadz Suhada sendiri, kan Ustadz sebagai pembina nih ya, pastinya Ustadz juga punya hafalan yang Masya Allah sekali. Itu Ustadz terus menambah dan menghafal setiap harinya? Secara umum, seorang penghafal Quran itu pastinya kan begini. Jadi hafalan Al-Quran itu kan ketika kita sudah menghafal, hukumnya kita wajib untuk menjaga. Sampai kapan? Sampai nanti dipanggil oleh Allah. Begitu kan. Jadi ini yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman program tahfidz, termasuk saya sendiri. Banyak dari teman-teman di sekolah ataupun mungkin para santri di pondok pesantren itu banyak yang sowan kepada kiai, kepada gurunya, menanyakan apakah ada doa. Nah, minta doa khusus, doa atau amalan untuk bisa melancarkan sebenarnya satu-satunya doa. Dan ini jawaban dari para kiai, satu-satunya doa yang paling mustajab. Nah, istilahnya amalan atau doa yang paling ampuh gitu ya untuk menjaga hafalan, yaitu cuma satu, apa itu? Murojaah. Deres. Jadi membaca doa apapun, kita melakukan amalan apapun, ketika kita tidak mau deres, kita tidak mau murojaah, maka akan sulit untuk menjaga hafalan kita. Begitu. Jadi sekolah boleh libur, tapi belajar sampai dikubur. Setoran boleh saja ada liburnya, mungkin hari Jumat biasanya di pesantren setorannya libur, atau mungkin ketika pesantren atau sekolah liburan otomatis setorannya ikut libur. Tapi ngajinya nggak pernah diganti. Ngaji bisa dimanapun, bisa kapanpun. Gitu. Untuk Kak Naufal sendiri nih, tips untuk menambah dan menjaga hafalannya sendiri itu bagaimana? Tips dari saya, kalau semisal ada tugas sekolah, kita selesaikan di sekolah. Jadi selesai sekolah, kita keluar dari sekolah, itu full waktu untuk menambah atau murojaah hafalan. Nah, dari perbincangan kita tadi, kita tahu bahwasannya siswa-siswi program tahfidz di SMA Islam Kepanjen ini memiliki tantangan dan rintangan tersendiri. Nah, untuk Ustadz Suhada sendiri,
bagaimana nih kalau kita main sambung ayat dengan siswa-siswi program tahfidz di SMA Islam Kepanjen ini? Boleh. Ya. Nisa sudah siap? Siap saya Pak. Naufal? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Cukup? Naufal? قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون ولئن أتيت Ya'madun atau ya'lamun? يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم innaka idzal laminadh dhalimin. Cukup, bagus, terima kasih. Tadi yang dibaca surat apa nih? Surat Al-Baqarah Pak. Juz berapa, Fal? Juz 2. Masya Allah, luar biasa sekali ya bacaan dari siswa-siswi program tahfidz yang diasuh oleh Bapak Ustadz Suhada sendiri. Nah, untuk adik-adik SMP nih yang ingin menjadi tahfidz, jangan lupa join di SMA Islam Kepanjen dan jangan lupa mengikuti program tahfidz di SMA Islam Kepanjen yang nantinya akan bertemu dengan pembina program tahfidz SMA Islam Kepanjen yakni Ustadz Suhada yang Masya Allah sekali. Nah, untuk itu tips yang diberikan untuk adik-adik SMP sendiri biar kayak semangat nih untuk ikut program tahfidz ya semester Kepanjen itu bagaimana nih Ustadz dan Kak? Terima kasih. Begini, jadi saya ingin menambahkan ini yang sering terjadi misinformasi, sering ada salah paham informasi yang kurang tepat antara dari pihak sekolah, khususnya dari program tahfidz ke para siswa ataupun wali siswa atau calon siswa dan calon wali siswa SMA Islam Kepanjen. Begini, jadi untuk masuk program tahfidz untuk adik-adik SMP ataupun siswa yang sudah masuk menjadi siswa aktif SMA Islam, untuk masuk daftar menjadi anggota program tahfidz tidak ada syarat harus punya hafalan, tidak. Jadi kita terbuka, harapan kita memang untuk program tahfidz ini sebanyak-banyaknya kita ada siswa yang mau daftar gitu. Jadi tidak ada syarat minimal harus punya hafalan begitu. Jadi siapapun boleh daftar masuk di program tahfidz. Nah, kemudian yang untuk syarat minimal itu bagaimana, Pak? Itu untuk syarat pengambilan beasiswa tahfidz. Misalkan ada calon siswa mau masuk SMA, dia sudah punya hafalan minimal 3 juz ya. Kemudian dites, misalkan lulus, nanti bisa dapat beasiswa. Begitu. Jadi yang ada syarat minimal hafalan itu adalah untuk pengambilan beasiswa tahfidz. Nah, gitu. Kalau untuk masuk program tahfidz tidak ada syarat khusus. Jadi semua boleh masuk dan dianjurkan sebanyak-banyaknya kita ikut di program tahfidz. Gitu.
kalau nanti satu semester itu bisa mendapat minimal 3 juz, maka nanti bisa untuk mengambil beasiswa tahfidz gitu. Nah, dari kakak-kakak tersendiri nih, pastinya udah pendapat ya beasiswa dari sekolah untuk program tahfidz sendiri. Nah, dari Kak Nisa ini tips untuk adik-adik SMP untuk semangat nih biar mendapatkan beasiswa itu seperti apa nih? Oke, pastinya saya ingin bilang sama adik-adik, kalian nggak usah takut karena sekarang di SMA itu ngaji udah lumrah. Kalian bisa ngaji dimanapun, di gazebo, di dalam kelas, di luar kelas, dan kalian nggak akan dianggap sebagai orang yang seperti apa. Jadi di sini tuh ngaji sudah lumrah sekali. Jadi untuk kalian adik-adik yang ingin sekolah beasiswa atau ingin melanjutkan tahfidz agar lebih intens lagi, jangan ragu daftar di SMA Islam Kepanjen. Untuk harapan Ustadz tersendiri nih mengenai SMA Islam kedepannya itu seperti apa? Yang jelas sesuai dengan nama kita, karena nama kita ini adalah SMA Islam. Jadi harapan pribadi dari saya dan juga harapan dari semua keluarga besar SMA Islam adalah karena kita membawa nama Islam, maka harapannya yaitu kita memberikan wajah Islam yang sebaik-baiknya. Begitu. Khususnya yang sudah kita jalankan selama ini yaitu di pelajaran agama Islam kita tidak hanya jadi satu pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam, tidak hanya seperti itu, tapi lebih rinci atau lebih detail. Ada fikih, aswaja, kemudian akidah akhlak, kemudian juga Quran hadis, dan sekarang ada lagi bahasa Arab. Nah itu kemudian yang sedang kita bahas ini adalah program tahfidz. Jadi harapannya nanti SMA Islam yang benar-benar menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Harapan saya pribadi untuk adik-adik saya yang sedang menempuh pendidikan di SMA Islam Kepanjen atau sedang menjalani program tahfidz nih, semoga kalian selalu dilancarkan dan semoga terus sesuai target, sesuai apa yang diamanahkan sama orang tua. Jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan Pak Hada, karena Pak Hada selalu bisa mendampingi kalian di keluh kesah kalian. Kalau kalian ada apa-apa silakan ke Pak Hada konsultasi, karena tahfidz di sini tuh nggak yang ketat banget gitu. Jadi target berapapun kan pasti bisa tempuh asalkan kalian selalu konsultasi atau selalu setoran dengan rutin. Seperti itu. Pada program tahfidz ini khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman lebih rajin lagi untuk setoran, lebih rajin lagi untuk murojaah, dan jangan kecewakan Pak Syuhada, karena Pak Syuhada telah membimbing kita semaksimal mungkin. Jadi jangan kecewakan beliau. Ya. Terima kasih atas harapannya Ustadz Hada, Kak Nisa, dan Kak Naufal. Nah, karena kita udah berbincang-bincang lama nih ya, untuk itu sebelum mengakhiri ada kata-kata atau quotes nih dari Ustadz Suhada. Apa nih Ustadz? Kata-katanya? Gini, jadi semua yang kita lakukan itu kan hal-hal besar itu selalu diawali dengan hal-hal yang kecil. Jadi kita jangan meremehkan hal-hal kecil. Ketika kita mau melangkah atau kita mau melakukan suatu proses, jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil. Karena semua hal besar itu diawali dari hal yang kecil. Kemudian begini, quote-nya begini. Dari mana kita mulai? Dari hal yang terkecil, dari diri sendiri, dari sekarang. Jadi intinya dimulai dari hal yang paling kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang. Insya Allah dengan begitu apapun yang kita jalani prosesnya kita akan menikmati dan insya Allah akan diridhoi oleh Allah dan juga insya Allah akan berhasil. Terima kasih Ustadz atas quotes-nya. Semoga teman-teman bisa mendengarkan nasihat dan termotivasi dari beliau ya. Itu jangan lupa daftar di SMA Islam Kepanjen dan bisa dicek melalui website SMA Islam Kepanjen juga di sosial media Smaisaka. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.